Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang memiliki tema Weighted Product. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Handayudi Prasetyo dengan NIM 123180018. Dan teman saya, Saya Nita Ainandia, NIM 123180029, dan teman saya Saya Widya Luhur Wicaksono dengan NIM 123180079 oke langsung saja akan ke materi pertama yaitu metode yang akan dijelaskan oleh Saudara Lulu. Saudara Lulu, dipersilahkan. metode weighted product itu adalah salah satu penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria, di mana setiap atribut tidak bergantung antara satu dengan yang lainnya. Bagian kriteria akan dijelaskan oleh Anita. Oke, selanjutnya yaitu dalam penyelesaian problem penentuan lokasi bursa ini ada beberapa kriteria yang kami pakai. Doi, tolong lihatin, Doi. Kriteria. Terserah yang mana. Pokoknya daftar kriteria. Nah, jadi di sini kita memakai 7 kriteria. Ada tingkat kepadatan penduduk, ada jarak pasar, tingkat kompetisi, fasilitas, harga sewa, banyak usaha lain, dan yang terakhir yaitu luas bangunan. Di sini saya mau bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tingkat kepadatan penduduk. Untuk tingkat kepadatan penduduk ini, sifat atau tipe kriterianya adalah termasuk benefit atau keuntungan. Karena posisi kios yang diharapkan adalah kios yang dekat dengan perumahan penduduk. Jadi semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin disukai. Selanjutnya yaitu karakter yang kedua, jarak pasar. Untuk jarak pasar ini termasuk sifat atau tipe kriterianya yaitu cost atau biaya. Karena posisi kios yang diharapkan pada umumnya adalah dekat dengan pasar agar proses distribusi bahan atau barang untuk usaha tidak memakan banyak biaya. Jadi semakin besar atau semakin jauh jarak pasar dengan kios, maka akan semakin tidak disukai. Selanjutnya yaitu tingkat kompetisi. Yang dimaksud tingkat kompetisi di sini adalah jumlah pesaing atau usaha sejenis yang ada di sekitar kios tersebut. Jadi untuk kriteria ini sifatnya yaitu cost atau biaya karena posisi kios yang diharapkan adalah kios yang tidak memiliki banyak pesaing di sekitarnya. Semakin banyak pesaing akan semakin tidak disukai. Kemudian lanjut ke kriteria yang keempat yaitu fasilitas. Maksud dari fasilitas di sini adalah jumlah fasilitas yang tersedia pada kios, misalnya seperti toilet, dapur, dan lain-lain. Jadi semakin banyak fasilitas yang ada dalam kios, maka akan semakin disukai. Oleh karena itu, fasilitas termasuk tipe kriteria atau bersifat benefit atau keuntungan. Yang selanjutnya yaitu kriteria harga sewa. Untuk harga sewa ini sifatnya yaitu biaya atau cost, karena semakin murah harga sewa maka akan semakin menguntungkan, dan semakin mahal maka akan semakin merugikan dan tidak disukai. Kemudian selanjutnya yaitu kriteria yang keenam, yaitu banyaknya usaha lain. Yang dimaksud kriteria banyaknya usaha lain, yaitu jumlah usaha lain yang dapat mendukung usaha burjo ini, misalnya seperti kos-kosan, toko, supermarket, atau yang lainnya. Dengan adanya usaha lain ini bisa menarik konsumen untuk datang ke burjo. Jadi semakin banyak usaha lain yang ada di sekitar kios, maka akan semakin disukai oleh pencari tempat untuk usaha burjo ini. Oleh karena itu, kriteria ini bersifat
benefit atau keuntungan. Kriteria yang terakhir yaitu luas bangunan. Untuk luas bangunan ini sifatnya atau tipe kriterianya yaitu benefit atau keuntungan, karena semakin luas bangunannya maka akan semakin disukai. Itu tadi adalah 7 kriteria yang kita pakai untuk penyelesaian problem penentuan lokasi burjo ini. Setelah menetapkan kriteria-kriteria yang kami pakai tadi, kami melakukan survei kios-kios yang disewakan secara online dan mencari data-datanya sesuai kriteria tersebut. Data yang kita cari juga kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk usaha sejenis burjo pada umumnya. Misalnya, untuk pencarian kios ini kami memakai range harga sewa sekitar 11 sampai 14 juta rupiah. Kemudian ada beberapa data yang lain. Ini adalah data yang sudah kita olah dan yang sudah kita kumpulkan. Untuk kriteria dan datanya sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan metode weighted product. Yang pertama, itu kan tadi menentukan kriteria dan sifat-sifatnya. Sudah dijelaskan tadi kriteria dan sifatnya. Kemudian menentukan rating kecocokan. Kalau diimplementasikan di MATLAB, sintaknya seperti ini. Ini kan apa? Data ini nih yang bentar. Nah, ini. Ini tuh data itu tadi yang apa kriteria nanti kan pas di input nanti. Itu kriteria langsung habis itu K-nya itu tuh atributnya. Kalau 1 itu atribut keuntungan, kalau yang 0 itu atribut yang biaya. Kemudian data bobotnya itu nanti di inputan. Terus kemudian langkah ketiganya melakukan normalisasi bobot. Ini normalisasi bobot. Itu sintak untuk normalisasi bobot. Kemudian langkah keempat itu menentukan nilai vektor S. Nilai vektor S dengan sintaknya seperti ini. Kok nggak mau kedrep? Bentar. Nah, ini sintaknya untuk menentukan nilai vektor S. Setelah sudah, kemudian di proses yang akhir itu menentukan nilai vektor V. Sintaknya seperti ini. Nah, kemudian tahap yang terakhir itu meranking nilai vektor V dan akhirnya ditemukan perankingan sesuai dengan nilai hasil dari vektor V dan itu akan menjadi preferensi lokasi yang cocok, yang paling bagus yang dihitung menggunakan metode weighted product. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Handoyo. Oke, selanjutnya, nah di sini kami membuat apa itu 4 GUI. Yang pertama yaitu menu. Nah, dalam menu ini kita dapat input data alternatif, input kriteria, dan melihat hasil preferensi, dan juga ada tombol kembali. Nah, yang pertama ke input data alternatif dulu. Nah, dalam input data alternatif ini kita dapat mengisi apa itu data-data yang akan ditambahkan, yang untuk dilakukan apa itu perankingan atau pencarian lokasi yang paling bagus untuk dijadikan apa itu
tempat penjualan burjo, tempat burjo. Nah, misal, bentar, yang pertama, nah kita langsung uji aja deh. Nah, misal kita langsung uji dengan data ini, data ke-6. Kodenya A6, data, salah. Nah, yang pertama misal, misal yang jenis tempat ini nggak diisi. Nah, coba kita save. Nah, di sini nanti akan muncul apa itu error handling, yaitu input tidak boleh kosong. Nah, untuk logikanya gini. Nah, sebelumnya kita cek dulu datanya, kita get datanya yang dari GUI tadi, yang dari sini tadi, kita get dulu apakah, nah terus kita masuk if, apakah antara ketiganya itu ada yang kosong apa enggak. Jika ada yang kosong, maka akan keluar error handling, dan nanti datanya nggak akan ke save di sini. Kita read, datanya tetap ini. Nah, misal kita lengkapi kios untuk 6, 2 ininya 600 sampai tingkat kompetisinya 20 sampai fasilitasnya tidak ada, harganya 13 sampai 14 juta, dan punya usaha lain 21 sampai 2, luas bangunannya lebih dari 32. Nah, coba kita save. Soalnya kita belum kita read datanya. Nah, ini datanya yang terakhir tadi udah berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu. Selanjutnya kita ke input kriteria. Nah, di sini kita sudah ada default-nya dengan bobot, tingkat kepadatan penduduk 2, jarak pasar 3, dan yang lainnya. Di sini kita juga bisa mengganti kriterianya, bobot kriterianya. Misal tingkat kepadatan penduduknya 3, di sini kan 2, kita ganti 3, ininya tetap 3 aja. Ini 4, fasilitasnya 5, harganya 1, punya usaha lain 2, luas bangunan 5. Nah, di sini keterangannya jika apa itu 1 itu sangat rendah sampai 5 itu sangat tinggi. Oke, langsung aja kita save. Nah, di sini akan otomatis berganti, dan ini otomatis ke save di dalam apa itu Excel-nya, dan nantinya akan digunakan ke hasil preferensi, untuk penghitungan hasil preferensi. Nah, di sini yaitu perhitungan hasil preferensinya. Nah, rumus-rumusnya sudah dijelaskan oleh saudara Lulu tadi. Yang pertama kita read datanya dari Excel dengan judul data.xlsx dengan sheet yang dengan nama data operasi alternatif, dan data bobotnya juga diambil dari tabel. Selanjutnya rumusnya juga udah dijelasin sama Lulu. Nah, ini untuk membuat apa itu, untuk
menghitung jumlah apa itu metriknya, berapa kali berapa, M sama N-nya. Selanjutnya normalisasi, selanjutnya dilakukan ini mencari S-nya, sesuai dengan K-nya ini tadi, ya, sesuai dengan keuntungan dan biayanya. Nah, selanjutnya cara penulisan saya ke sini untuk memasukkan ke tabelnya. Nah, di sini setelah selesai, setelah hasilnya sudah apa itu sudah didapatkan, selanjutnya hasilnya itu tadi nanti tak transpose. Tak run sekalian aja. Nah, hasilnya nanti tak transpose. Selanjutnya saya tulis hasilnya tadi di sheet hasil preferensi. Nah, setelah itu saya baca. Nah, ini untuk sintak untuk membaca data dalam tabel yang berbentuk sel. Saya baca datanya, habis itu baca data hasil preferensi sama data alternatif. Nah, kalau data ini hasil preferensi ini, nah bentar, ini dulu. Kita lihat dulu data hasil preferensi ini untuk perhitungannya, untuk menghitung apa itu peringkatnya, dan ini untuk nanti untuk outputnya, output di sininya. Nah, ini, bentar, nanti dulu. Yang kita ke ini perhitungannya ini, data hasil preferensi. Nah, kan tadi tak ambil selnya, terus data ini tadi tak gabungin dengan data yang alternatif. Selanjutnya kami lakukan apa itu pengurutan sesuai dengan row, dan yang sebelah kiri itu nanti diurutkan sesuai data row sebelah kiri, yaitu apa itu tadi hasil preferensinya tadi. Jadi nanti data kanan itu ini tuh apa kodenya. Jadi kodenya nanti otomatis ngikut ke peringkat yang data yang kiri dengan cara sort row dan diurutkan dari yang terbesar. Oke, selanjutnya data itu tak tulis ke data preferensi, yaitu di sini tadi, data preferensi. Nah, nanti datanya udah ketulis ke sini. Nah, ketulis ke situ. Habis itu dibaca, datanya tak baca pakai data cell tadi. Selanjutnya kami set ke tabel preferensi, yaitu kami set ke sini. Dan nanti otomatis sudah urut berdasarkan kode masing-masing. Nah, ini yang peringkat pertama yaitu dengan kode A005, selanjutnya A003, A002, A006. Nah, kita kan sudah bisa mendapatkan kesimpulannya bahwa apa itu yang paling bagus untuk dijadikan tempat apa itu tempat penjualan burjo, yaitu dengan kode A005. Selanjutnya kita bisa lihat tempatnya di mana di sini. Di sini. Nah, kita tarik dulu. Nah, A005. Nah, kita hasil kesimpulannya paling bagus di jalan ini, Jalan Kiai Haji Mahmud Muhammad. Nah, cukup sekian dari saya. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Dari Lulu ada tambahan nggak? Mungkin dari Anita ada tambahan nggak? Apa, Doi? Ada tambahan nggak?
Mau nambahin nggak? Enggak. Oh iya, saya akan menambahkan. Ya, Keunggulannya belum saya sebutkan ya tadi. ya. Belum. Keunggulan metode weighted product, metode-metode yang lainnya. Terus lebih simpel. Setelah itu tidak terlalu kompleks dalam segi perhitungannya. Dah, itu keunggulannya. Oke, Ada Terus nah, sih aku nggak tambahan ada lain? tambahan. oke. Ada, Nah, udah. kita juga apa itu menggunakan data dengan skala berapa sampai berapa gitu, dan setiap skala itu kita kasih nilainya masing-masing sesuai urutannya. Nah, kenapa kita memakai data kayak gini? Karena agar nanti kita itu dapat lebih apa itu lebih tepat gitu loh, daripada misalnya kita apa itu misal kita ada jika kita nggak kasih apa itu nggak kasih skala, nanti bisa saja inputnya ada yang tinggi banget sama rendah banget, nanti itu akan mengakibatkan hasil apa itu preferensinya itu jadi nggak tentu. Jadi ada yang tinggi banget dan ada yang rendah banget. Jadi kurang tepat nantinya. Jadi nggak bagus nantinya. Oke. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditambahkan, kami rasa cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.